Benar. Dan mengenai inventor sendiri di versi 2027 sebenarnya sudah mulai rilis di awal pertengahan Maret lalu. Jadi yang memang yang rilis dan di-share kebetulan dan mereka merilis dengan bahasa Inggris ya. Dan di kali ini bersama dengan saya Haji Sugiyantoro selaku Senior Solution Specialist dari PT Sinergi Wana Gemilang yang akan share mengenai Inventor 2027. Sehingga nanti bila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai konten yang sudah di-share atau apapun yang berhubungan dengan Inventor, boleh di chat dulu ya. Sebelumnya nanti kita juga bisa open discuss di open mic misalnya ya untuk diskusi lebih dalam lagi mengenai uh, teknologi apa aja sih atau fitur apa aja sih yang ada di Inventor 2027. Sebelum mulai juga saya ingin memperkenalkan lagi, saya di Autodesk ini sudah dari 2019, maksudnya di PT Sinergi Wana Gemilang, dan saya handling untuk di design and manufacturing collection atau salah satu grup collection produknya Autodesk yang memang seperti yang kita tahu Autodesk itu punya banyak sekali software, banyak sekali solusi. Jadi dibagi tiga grup ya, tiga grup besar ada D&M atau Design and Manufacture, ada MNI atau Media and Entertainment, ada satu lagi yang ASCO atau Architecture, Engineering, Construction, and Operation. Itu ada grup yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang ingin tanyakan, diskusikan mengenai solusi Autodesk yang bukan di DNM atau di Inventor, boleh feel free untuk kontak ke saya. Di sini juga ada kontak saya juga ya, sudut kanan bawah. Atau email juga boleh ke kami. Untuk silakan kita follow up pertanyaan seperti apa. Terus saya juga di sini sudah certified untuk inventor dengan level profesional ya. Dan Fusion juga sama. Dan saya juga uh, PT Sinergi di PT Sinergi Wahana Gemilang ini juga sebagai Autodesk Certified Instructor. Jadi selain saya sharing mengenai update terbaru, mengenai software, mengenai solusi, saya juga sebagai instructor untuk design and manufacturing. So kalau misalnya di rekan-rekan ada kebutuhan untuk training ataupun implementasi, kita juga support sehingga ke sana. Baik, dan agenda kali ini saya akan share mengenai ada 6 kurang lebih 6 poin. Yang pertama secara umum seperti apa. Lalu di part modeling ada fitur apa aja sih yang baru, di assembly modeling, drawings, lalu ini ada di model state, tentunya ini ada yang baru juga ya. Kalau misalnya rekan-rekan di sana sering menggunakan model state ini fitur baru yang sudah rilis dari versi 2022. Dan tentunya yang terakhir ada interoperability, di mana kita bisa mengsinkronisasi data dari AutoCAD ke Inventor ataupun Inventor ke Power Design Utilities dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa menginteroperasikan data desain kita dari Inventor ke software yang lainnya atau ke Revit gitu ya. Itu juga kita sudah support juga di sana. Oke, saya buka secara umum gitu ya untuk offline installers seperti yang sudah saya sering sharing juga ke customer saya yang lainnya. Kalau download installer offline tuh secara default kita bisa ke Autodesk Access atau ke portalnya akun Autodesk yaitu manage.autodesk.com. Di sini kita download installernya untuk atau ini special case untuk rekan-rekan yang saya jarang nih untuk akses akun gitu ya. Anda bisa request ke kami untuk minta dokumen linknya, dalam artian tinggal diklik aja linknya, dokumennya, maka otomatis nanti akan terdownload installer offline-nya. Nah, kalau dari segi sistem requirement ini tidak jauh berbeda ya dengan device yang di diminta untuk menjalankan Inventor 2002. Dan yang paling terbaru di versi 2026 untuk semua akun software Autodesk ada namanya Autodesk Assistant, di mana Autodesk Assistant ini kita bisa ngobrol dengan
AI, tentunya kita bisa ngobrol anything, kita bisa consult, kita bisa bertanya gitu ya mengenai desain atau cara menggunakan Inventor ini gitu. Langsung di Autodesk Inventor. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sebelumnya harus install atau akses ChatGPT ataupun Gemini atau Micropilot di Autodesk atau di Inventor 2007 ini sudah built-in AI di dalamnya ya, sehingga kita bisa komunikasi langsung tanpa harus instalasi uh, yang lainnya. Lalu juga untuk kelebihan lainnya bahwa AI-nya Autodesk atau Autodesk Assistant ini dia menggunakan database yang ada di Autodesk, sehingga jawabannya akan jauh lebih akurat daripada kita menggunakan AI yang lainnya. Dan jangan khawatir juga bahwa AI yang built-in ini dia tidak akan memata-matainya dalam kutip dia memantau gitu kita desain apa atau dia misalnya mengambil desain yang kita buat, tidak ya, karena Autodesk sendiri kalau misalnya kita cek ke, saya coba share ke, sebentar, kita ke sini. Di sini ada Trust AI ya, kita bisa cari aja di Google ke Trust AI, Trust AI Autodesk akan muncul um, akun seperti ini, dan tentunya Autodesk ini sudah compliance, kita ke tab compliance dengan standar internasional yang sudah digunakan atau yang sudah rilis ya, seperti ISO ini dia sudah terstandarisasi 42001 Responsible AI Governance, di mana Autodesk dengan AI yang built-in di softwarenya itu sudah terverifikasi, terstandarisasi bahwa AI-nya tidak akan menggunakan data-data dari customer-nya. Ini juga sudah apa terstandar udah FitRAM juga, Tinkercad, KitSafe, dan Copilot ini untuk di SafeKit ya. Ini untuk di software kit Tinkercad-nya sendiri itu sudah terstandarisasi. Dan kita balik lagi kalau misalnya ke sini, kita klik ya standar ke si Autodesk Certification, maka kita akan melihat di sini adalah standarisasi yang sudah diperoleh, yang sudah dilakukan oleh Autodesk itu mengenai AI Management System ya, sudah compliance juga. Ini sebagai bukti bahwa Autodesk tuh compliant loh, bahwa Autodesk tuh menggunakan atau menyematkan Autodesk AI dalam softwarenya itu tidak bertentangan dengan aturan hukum gitu ya, berlaku. Dan ini juga kenapa Autodesk dipercayai, digunakan oleh banyak user di seluruh dunia. Kebayang kalau misalnya Autodesk rilis AI yang bisa ngopi desain gitu ya, desain ya rekan-rekan di sana itu lagi desain ternyata dicuri sama Autodesk gitu, jadi database Autodesk itu untuk digunakan di tempat yang lain gitu. Nah, itu juga kan akan menyalahi aturan, dan pastinya Autodesk tidak akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar juga di dunia. Kelas mengenai AI, jadi di sini juga saya harap aware juga rekan-rekan dalam menggunakan AI, karena ini uh, saya sharing aja. Jadi sebulan 2 bulan yang lalu juga saya ke salah satu lah OEM otomotif, dia sering menggunakan AI. Udah 3 bulan sebelumnya lagi AI-nya ditarik, dalam artian tidak boleh ada yang mengakses AI karena ternyata AI ChatGPT, khususnya ChatGPT ya, ChatGPT itu memata-matai gitu. Jadi dia capture data yang di dia di yang digunakan oleh user-user mereka, lalu bisa diakses oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang AI ini akan sangat membantu si Autodesk AI ini, tapi kita juga harus aware apakah si AI ini bisa mengambil data kita atau tidak. Itu yang menjadi concern ya. Lalu juga cara mengaksesnya. Nah, cara mengaksesnya sendiri itu saya coba ke hmm, Inventor, saya akan share. Nah, cara mengaksesnya sendiri di sini ada Autodesk Assistant. Jadi kalau misalnya yang versi 2027 sudah terinstall, di sini tinggal diklik aja, akan muncul Autodesk Assistant di sini.
dan dia sudah menggunakan namanya NLP atau Natural Language Program. Jadi kita bisa bertanya dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia ya. Apa sih masalahnya? Mungkin ini ya sih keunggulan Autodesk. Ini dia bisa consume bahasa Indonesia ya. Dan dia juga akan menjawab dengan bahasa Indonesia. So ini akan mempercepat proses desain kita, proses apalagi rekan-rekan yang memang sebelumnya belum tahu beberapa fitur jadi inventor atau mungkin ingin consult gitu ya dengan sedang explore di inventor, ya ini akan sangat sangat membantu. Dan fun fact-nya juga saya sudah bisa nge-produce iLogic. Ya kalau misalnya rekan-rekan juga ada yang pernah atau sedang menggunakan iLogic, produce iLogic dengan Autodesk AI ini. Untuk solving problem di customer saya itu untuk dia ingin standarisasi warna atau appearance dengan yang nama material disamakan dengan nama appearance. Nah, saya memproduksinya dari AI ini. Dan itu works gitu. Itu juga dilakukan dan sudah digunakan. So ya ini cukup membantu. Dan tadi juga ya kita bisa aksesnya dari sini. Lalu kalau misalnya kita perhatikan di sini ada text preview. Ini bisa di on, bisa di off. Ya. Jadi kalau misalnya bentar, saya coba. Kalau di zoom in, ini ya kalau di off kita bisa baca di sini atau perhatikan di sini bahwa kamu bisa meminta asisten untuk analisis, modify, part, assembly, drawing properties, parameter, dan komponen. Jadi untuk suppress itu bisa untuk memberitakan, suppress untuk content center, semua content center itu bisa. Ganti dong propertiesnya si part ini menjadi ini itu bisa. Atau ganti seluruh nama dari seluruh part misalnya ya untuk satu assembly atau maaf satu properties tertentu itu sangat bisa. Kalau di sini juga bisa otomatis repetitive task ya kayak ini batch export image itu bisa. Visibility suppression state itu bisa. Jadi kalau misalnya kita off kan dia bisa menginterrupt proses desain atau kayak tadi ya mengganti properties dan lain-lain. Kalau di off kan itu hanya kita bisa ngobrol aja sih. ET preview ini dia bisa membantu kita untuk melakukan do something repetitif. Kalau kita aktifkan gitu ya. Coba kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Sebentar. Oke, dan selanjutnya ini ada beberapa sampel prompting ya yang bisa kita gunakan di sana kayak perlihatkan semua komponen material dan propertinya itu bisa. Terus carikan fillet di bawah 2 mm gitu kan. Karena misalnya cutting tool kita tidak bisa mencapai machining di sudut yang kurang dari 2 mm. Jadi dia akan menampilkan fillet apa aja yang di bawah 2 mm. Itu ya. Dan lain sebagainya. Ini juga nanti kalau misalnya ada yang butuh, saya bisa sharing mengenai hal ini. Dan saya akan coba share mengenai previewnya. One of the most exciting areas we're exploring in this release is the introduction of the Autodesk Assistant, a new AI-powered experience designed to help you to interact with your designs in a more natural and intelligent way. Imagine being able to work with your CAD model the same way you collaborate with a colleague, simply asking questions, exploring ideas, and letting the system help surface insights from your design. The Autodesk Assistant brings that vision closer to reality by introducing a natural language interface directly ini kayak inside Inventor. sudah di sini ya. Tolong In this disuppress example, atau disuppress fastener yang ada di sini gitu ya. we're prompting Inventor to create model states with instructions. Prompting aja di sana. Suppress a particular type of component, in this case all of the fasteners.
As you see here, the assistant Nah, kayak kita lihat di sini apa namanya si suppression-nya secara otomatis dia mensuppress semua konten setter. appears as a dockable panel alongside your workspace, where you can type questions or request and receive meaningful responses based on the design in front of you. Instead of manually searching through features or opening multiple components, you can ask the assistant to analyze your model and return useful information instantly. Continuing with model states, select multiple components to create model states in all of them. One easy Ini salah workflow satunya that untuk saves time. No need to open any of the models. membuat Just tell the assistant what otomatis to do ya with the selected parts from the si assembly. model state. Imagine the possibilities of automating repetitive tasks like this without having to write a single line of code. Many of you know that the parameters play a key role in commonly used designs. Take a custom spur gear, for example. A simple prompt in Autodesk Assistant will propagate all of the parameters necessary to define your model. It does it in less than a minute. You can try this immediately before you even. Nah, ini juga membuat user parameter ya secara proper misalnya untuk pembuatan box atau anything ya. Jadi ketika kita prompting execute dia akan mengexecute si perintahnya lalu di parameter sudah otomatis Begin modeling your part or assembly. Or how about furniture design? Let's see some parameters for a kitchen cabinet. Or if you don't design furniture, no problem. Ask for parameters for bearings, hydraulic cylinders, belts, and pulleys. Once you have the parameters listed, Inventor has quick access to them as you model your design. Notice as we add dimensions and features, there is a list option to link to a particular parameter. You might even ask it to identify features that fall outside manufacturing requirements, summarize the hole sizes that are used across an assembly, or evaluate specific design conditions across multiple parts. The assistant analyzes the model, interprets the parameters and geometry, and returns clear results that help you to understand your design more quickly. Here you can now see the parameters that were listed are driving the size of the model. The vision for Autodesk Assistant goes beyond simply answering questions. It can also help automate repetitive tasks that engineers perform every day, like gathering data, exporting assets, or preparing information for documentation, freeing you to focus more of your time on the creative and engineering challenges that matter the most. Exporting images can also be accomplished with a single prompt. Tell it to save images of all the selected parts in an assembly. Let Inventor take care of the repetitive tasks as you focus on more important work. Under the hood, the Assistant is powered by a growing set of intelligent tools that enable it to interact with your design data directly. And this is just the beginning. As we continue to expand on those capabilities, the Autodesk Assistant has the potential to become a powerful partner in the design process, helping engineers work faster, explore designs more deeply, and unlock new levels of productivity. kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa prompting untuk repetitive task atau mungkin untuk inisiasi desain kita bisa prompting juga di sana lalu di interrupt ya sama inventor di execute. Itu kelebihan dari Autodesk Assistant. Kalau misalnya ditanyakan apakah Autodesk Assistant ini ada di software Autodesk lainnya? Ya. Apakah saling terhubung juga? Iya. Jadi kalau kita misalnya buka di AutoCAD, buka Autodesk Asistannya, buka chatnya itu ada gitu dari riwayat chat yang kita input di Inventor itu muncul juga di AutoCAD seperti itu. So saran saya yang membutuhkan AI atau yang sering bekerja dengan AI, segera install Autodesk Inventor 2027 ya untuk mengoptimalisasikan fitur ini. Lalu kalau misalnya ditanya apakah ada biaya tambahan lain, tidak ada. Karena Autodesk selama license-nya itu aktif, kita bisa menggunakan software terbaru yang dikeluarkan oleh Autodesk. Jadi itu salah satu kelebihan dari Autodesk license subscription. Dan yang lainnya, ini ada iLogic. iLogic
Ya, ini tambahannya kalau misalnya kita dengar high logic, oh ternyata ada banyak script gitu ya, seperti script yang di sini gitu. Sebenarnya iya, kalau misalnya oh pasti ini kita butuh kemampuan coding, enggak juga gitu ya. Dan ini juga di fitur yang 2027 ini ada yang banyak code blocks. Jadi kalau misalnya rekan-rekan eh perhatikan ya kurikulumnya teman-teman di apa yang baru memulai AI gitu ya atau logic, itu biasanya mereka juga menggunakan code block ini untuk membuat programmingnya. Dan di code block ini akan sangat memudahkan bagi rekan-rekan yang baru terjun atau baru eksplorasi untuk mengkonfigurasi misalnya konfigurasi atau modifikasi parameter melalui coding yang berbentuk blok seperti ini. Dan caranya juga cukup sederhana dengan tinggal drag and drop itu ya, connect, copy paste, undo redo gitu. Itu sesederhana itu gitu. Kalau yang sebelumnya kita harus scripting, sekarang kita tinggal drag and drop aja, dihubungkan antara parameter dan nilai atau dan logiknya seperti apa. Kalau misalnya overview-nya seperti ini, jadi logic ini di code block ini salah satu Automation is an tujuannya dibuat area that we're untuk continuing to rekan-rekan yang invest in, memang especially when it comes tidak to terlalu making powerful familiar tools dengan more accessible to everyone. scripting, ya. And that's exactly where the Kalau CodeBlocks capability for iLogic comes in. For oke many ternyata users, aja. Kalau iLogic misalnya has kita been a perhatikan superpower juga for Inventor. si It helps you to automate repetitive tasks, configure apa saya coba ya tidak double suaranya. Kalau perhatikan juga apa yang kita isi di sini, apa yang kita tambahkan di sini itu akan otomatis uh, muncul di sini gitu ya di scriptingnya secara um, live. Dan kita juga bisa ekstrak juga dari code block ini menjadi scripting, itu sangat bisa. Tuh, coba saya. Lalu kita juga bisa langsung coba di sini ya parameternya itu ya. Diganti maka dia akan ikut berganti. Ya ini cara yang lebih mudah, lebih easy karena secara visual ya. Lalu juga kalau misalnya script kita harus apa namanya jangan salah ketik. Kadang juga kalau misalnya udah scriptnya panjang, eh, pengetikan salah huruf, salah kata juga itu akan berpengaruh pada uh, rule-nya yang dijalankan. So, logic dengan code blocks ini menjadi uh, alternatif dalam menggunakan atau membuat desain yang configurable. Nah, selanjutnya juga di parameter ini, parameternya akan tetap muncul ketika kita bekerja. Ini sangat membantu juga di fitur ini. Kalau misalnya kita ke parameter, kalau yang sebelumnya kita harus close dulu, atau down, update, lalu close, si desainnya baru kita bisa modify desainnya gitu ya. Kalau ini kita bisa live, secara live, lebih enak lagi dengan dual monitor gitu ya, satu monitor untuk parameter, satu monitor untuk desainnya, dan apapun yang kita kerjakan di desain ini akan muncul juga di parameter secara langsung, sehingga kita bisa memonitor dari pengisian parameter di sini, terutama untuk desain-desain yang sifatnya configurable, yang membutuhkan oh parameter name-nya itu harus diganti nih. Kalau sebelumnya agak ribet karena kita mungkin harus nyari-nyari dulu ini, karena kan parameter name-nya ini tidak sesuai nama yang kita inginkan ya secara default gitu, di 0 sampai tak hingga angkanya ini. Selain itu di sini, nah di open dan save juga ada upgrade lagi ya, itu untuk fitur file search-nya gitu ya, itu bisa lebih cepat. Ada search di sini untuk ketika open, dan tentunya juga di uh, fitur yang baru atau slide software yang terbaru, upgrade yang terbaru, dia juga akan inline dengan device yang tersedia di
kasaran gitu ya, di mana device sekarang kan sudah mayoritas kalau misalnya beli yang baru itu sudah support untuk di DirectX 12 gitu ya. Jadi kita bisa pilih dari drivernya dari asalnya di DirectX 11 kita ke dari DirectX 12 sehingga hasil grafiknya juga lebih baik, lebih cepat. Di part modeling sendiri kita ada tambahan namanya slot feature. Ini slot feature ini bukan hanya di part aja tapi nanti juga ada di apa ya, di drawingnya gitu. Kalau sebelumnya kita harus bikin dulu gambar slotnya dulu ya, baru di extrude. Sekarang sudah ada, tinggal dipanggil aja, tentukan aja poin-poinnya yang mau disimpan dari slotnya. Nah, di sini center mark behavior-nya juga kita bisa atur gitu ya. Ada fillet atau tidak fillet juga kita bisa atur. Dan overview-nya seperti ini. Inventor 2020 introduces the new slot command. Nah, ini ada slot Smarter yang and baru more ya. efficient ways for adding slots to your Jadi kita designs. bisa With the new drag slot tool, drag aja designers gitu can untuk define length, width, mendefine rotation, and placement using the intuitive tempatnya di eCanvas mana gitu manipulators kan, and rotasinya new slot seperti property apa, manager. lebarnya, panjangnya. It supports multiple slot types, standard, Nah, ini countersunk, and juga counterbore, bringing kita the same bisa level of flexibility and familiarity users already modenya expect ya, for the whole bisa feature. The size counterbore of your dan slot can be sebagainya. driven by centerline style and specified dimensions. The size can also be driven by fastener type and size for clearance. And finally, save even more time by accessing presets for commonly used slots in your designs. Kita juga bisa save settingannya ke preset, sehingga untuk slot-slot pembuatan slot selanjutnya tinggal panggil aja yang sudah kita setting sebelumnya. Dan kita juga ini tambahan dari hole misalnya, oh ini udah dari hole nih, kita juga bisa convert gitu dari hole ke slot fitter. Ini akan memudahkan juga ke desain-desain yang sebelumnya kita buat. Misalnya di sana ada hole, oh, sepertinya ini harus diganti sama slot, kita tinggal diklik kanan aja, kita langsung convert ke slot. Dan di sheet metalnya sendiri bahwa baik parameter boolean ini sudah bisa ya, bisa digunakan di flat pattern. Kita bisa tampilkan di sini, lihat reference parameternya gitu. Di flat pattern kita bisa tambahkan parameter untuk boolean, yaitu boolean dan teks gitu. Boolean yang yes or no, teksnya kita bisa tambahkan teks di sana. Di part browsernya kita bisa tambahkan create folder di dalam sub folder gitu ya. Jadi kita bisa bikin sub folder di dalam folder, sehingga kita bisa minimalisir untuk scrolling ke bawah gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, di model browsernya ini fiturnya banyak ke bawah gitu, kita bisa disimplify dalam satu bentuk folder. Selanjutnya di assembly, ini menarik juga, yang sering menggunakan assembly, terutama yang sering dia ada yang mirroring gitu ya dalam satu assembly atau di rotate. Nah, di assembly mirroring ini lambangnya juga dari ikonnya itu ada gantiannya. Ini lebih cerah juga, lebih kita mendivide-nya atau mendivide-nya itu lebih jelas juga ya. Kita bisa reuse, kita bisa mirror dengan delivered body gitu ya, untuk meminimalisir dari kinerja mesin ya. Satunya dengan di derivative mode mesin, maksudnya ada PC. Kita ada new option lain, ada break association, ada suppress association, ada keep, copy and mirror feature, reuse, tapi juga bisa also save a copy. Nah, kalau misalnya kita breakdown ya satu-satu untuk klik mirror atau derivative model, derivative komponen, maka munculnya seperti ini gitu. Ini lambang derivative modelnya. Kalau
Create mirror komponen dengan mirror fitur. Nah, berarti fiturnya terbawa juga ini untuk di part. Create mirrored derived brick di associativity berarti asosiasinya tuh terputus ya. Sehingga kalau misalnya yang di originnya berubah, maka yang di mirrornya tidak akan berubah. Create mirror derived and suppress the associativity, ya ini kurang lebih sama sih ya. Ini kalau ini break itu tidak bisa kembali dalam artian yang di mirror itu benar-benar terputus gitu ya antara yang part origin dengan part di mirrornya tidak ada hubungan lagi. Jadi apapun yang terjadi di origin di yang di mirror tidak akan terjadi. Maksudnya ada perubahan apapun ya fiturnya entah bentuknya. Nah kalau misalnya ini yang suppress, kalau misalnya kita unsuppress ya dia akan update mengikuti uh, si originnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang suppress ini dirasa dengan biasanya digunakan di large assembly gitu. Ketika memang dirasa ini mirror, tapi update-nya gitu ya di defer dulu ya atau di off dulu. Setelah desain beres, misalnya mau diupdate tinggal di unsuppress untuk uh, link case-nya. Nah, ini ada videonya juga mengenai mirror. We've continued improving the assembly mirror workflow to give designers more flexibility and control. In this release, we're giving you more ways to create mirrored components based on your design intent. Now, when you mirror Nah, ini kita components in bisa an bikin assembly, reuse you can gitu ya. choose how that mirror behaves. You Nah, can ini keep the kita mirrored bisa component associative with the original, create a mirrored copy with a terasosiasi link atau tidak broken, gitu ya. generate a new file using Tiap save part copy as, yang kita or mirror mirror the gitu dalam feature satu tree of the component itself. subassembly. You can also exclude specific components from the mirror operation when needed. And with the new associative placement option, you can even reposition mirrored components while maintaining their relationships to the original design, giving you more flexibility when real-world assembly conditions require adjustments. Together, these improvements make their mirror workflow far more adaptable, helping you to create mirrored assemblies faster and with greater control. So, mirroring akan lebih baik ya daripada sebelumnya. Saya rasakan dari ikonnya itu yang jelas berbeda itu kita lebih clear aja sih ketika mendesain itu. Nah, selanjutnya di content center yang sebelumnya kita tidak bisa publish assembly. Jadi kalau ada assembly yang menjadi content center kita harus derivat dulu atau dijadikan satu part dulu gitu ya. Dan saat ini untuk content center kita bisa publish sebagai assembly. Yang cukup menarik ketika banyak sub assembly yang ingin kita publish sebagai content center karena sub assembly itu Another sering area that we're digunakan excited gitu ya to enhance in di this release desain-desain is Content dan Center, assembly lainnya gitu. specifically for expanding its capabilities to support publishing entire assemblies. Nah ini hanya perbedaan dari Traditionally, Content Center has been a powerful way model to state. manage and reuse standard components like fasteners or purchase parts. But many teams also rely on reusable assemblies. Things like hydraulic cylinders, motors, or other multi-part components that show up repeatedly across projects. With this release, you can now publish those assemblies directly into Content Center, making them just as easy to place and reuse as any standard part. Ya seperti di customer saya yang kemarin mendesain karakuri gitu ya. Karakuri untuk di line assembly-nya ya banyak ya beberapa part yang memang linkage dan itu ini sepertinya bisa dijadikan content center gitu ya. Kayak roda misalnya itu atau handrailnya gitu, atau handlingnya untuk dorong trolinya gitu. Kita bisa bahkan di content center. When placing the assembly, users have the flexibility in how it's inserted. You can place it in as a standard component or as a custom instance that allows you to rename or manage the internal components of the assembly structure as it's brought into your design. Ini juga bisa sebagai default atau kita bisa sebagai design instance gitu ya. Kita bisa ganti namanya di
It can also be main leveraged assembly gitu. after placement, allowing designers to quickly adapt the assembly to the needs of their design. Ultimately, this enhancement helps teams build Nah, richer, more powerful component libraries. By enabling assemblies to live in Content Center along with parts, Inventor makes it kita easier to bisa standardize commonly used ganti model components state-nya and gitu dari accelerate design workflows. di satu assembly. Kalau misalnya ada model state-nya, kita daftarkan di content center, dan ketika placement kita bisa ganti-ganti untuk model state yang akan digunakan di assembly tersebut. Dan selanjutnya lagi di komponen pattern, ini ada tambahannya atau update rectangular dan circular. Dapat. Jadi dia bisa dia bisa mengikuti line-nya gitu ya. Ya, kalau misalnya garis acuannya diganti, maka dari bawah, maka pattern-nya juga akan mengikuti. Di assembly modeling sendiri, ini ada assembly sort feature, dan ini juga di MDB ya, atau untuk measurement juga ini sudah support untuk fully annotated weldment and assembly. Jadi ada yang sebelumnya belum ada nih. Itu di 2000 berapa ya? Akhir ada customer saya itu versi 2022 kalau nggak salah. Ya, versi 2022 itu tidak ada untuk 3D annotation untuk weldment. Sekarang sudah ada. Dan di drawing sendiri kita bisa cengbong view gitu ya. Misalnya ini ada tambahan di part list, diklik kanan aja mau ke parts only atau di structure. Sekarang sudah support. Nah, ini di drawingnya sendiri ya. Tadi sudah saya mention juga bahwa si slot ini selain di part, di assembly, di drawing juga sudah um, support gitu ya untuk dimension stylenya, sehingga itu akan lebih cepat untuk menganotasi slot yang sudah di drawing. Dan selanjutnya saya ini masih di slot node ya. Ada slot in whole table. Jadi kalau slotnya ada banyak, kita juga bisa bikin whole table-nya atau slot table-nya sudah dibuat. Seperti center mark dan center lines-nya gitu ya. Otomatis juga. Dan kita juga bisa menampilkan, wah ini luar biasa canggih, point cloud kita di uh, di drawing view. Kalau sebelumnya kita nggak bisa, nah kita bisa menampilkan nih point cloud. Nah, ini point cloud, katakanlah point cloud hasil dari scanning line produksi kita ingin ditampilkan dalam lembar kerja, itu bisa sekarang. Dan di model state sendiri, ini di Inventor 2026 ya, rilis. Oke, kita bisa kalau sebelumnya hanya di sini saja, kalau di 2026, kalau di 2027 juga di sini ada notifikasi atau tambahan lagi nih di namanya. Seperti itu. Dan kita juga bisa setting model state seperti iPart atau assembly, computer and compute. Kalau kita juga ada tambahan lagi preview image ya pada setiap model state, tinggal diklik aja lalu didekatkan kursornya akan muncul previewnya. Ini tabel komparasi. Ini tabel komparasi. Sebenarnya ini sudah ada juga di Inventor 2026 poin satu, komparasi antara apa? Komparasi antar model set 1 dengan model state lainnya. Dan yang terakhir, di poin terakhir ada interoperability di point cloud. Kita bisa session view, ada improve cropping ketika mau di crop. Kita pakai UCS base
position ini kan CSS positionnya gitu ya. Drawing view support juga tadi juga bisa ya kita tampilkan juga dan point cloud di drawing kita. Selanjutnya di tab and pipe ini untuk koneksi juga ke desain atau software analisis biasanya tab and pipe ya yang membutuhkan PCF export. Kita bisa kontrol coordinate precision hingga 6 decimal place dalam artian ya ini ya coordinate precisionnya dengan 6 angka gitu 6 desimalnya. Kita bisa ekspor juga material property sekarang dan enhancement dari untuk endpoint identification ini endpoint identificationnya seperti apa. Selanjutnya ya kita di inventor ke AutoCAD gitu ya. Itu pen pipe kita bisa buat ISO gen drawingnya. Jadi bisa terkoneksi antara AutoCAD Plan 3D dengan Inventor seperti itu. Kalau kita misalnya perhatikan di sini ini tabnya ini atau tabung-tabungnya ini didesain di Inventor, kita bisa tampilkan juga di um, AutoCAD Plan 3D kita ya untuk pipingnya misalnya seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu untuk di AutoCAD Inventor, maaf, Inventor 2027. Jikalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah ada yang masuk pertanyaan? Bisa Ya, di chat. pertanyaan Oh, boleh Pak. Ini dari Bapak siapa? Boleh tahu Pak? Alfi, Pak, Bapak Alfi dari ya Bapak Alfi, Alfi. Alfi. Baik, Pak Ya, Alfi. Dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? dari Top System Mas ya, Bes. Oke, Pak Alfi dari Top System ya. Sebentar, sebentar. Saya catat Ya, dulu. Gimana Pak? ini terkait upgrade ke 2027 ya. Itu Ya, apa aja yang harus di ini ya, apa aja yang harus kita siapin gitu? Apa ada banyak perubahannya enggak ya? Karena kan kita tuh. juga di sini kan maksudnya berjalan berdasarkan proyek ya. Takutnya kalau misalkan kita sekarang ada satu yang pakai 2027 kan nggak bisa dibuka karena kan yang lain misalkan masih belum upgrade nih. Takutnya nggak bisa kebuka paksa itu maksud saya ada banyak yang perubahan. Baik, mungkin ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara kita upgrade inventor ke 2027 gitu? Apa aja yang harus disiapkan, bro ya? Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya yang di-upgrade-nya nggak rata dalam artian nggak semuanya di-upgrade? Apakah bisa dibuka di inventor yang sebelumnya? Baik, mungkin menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak, mengenai upgrade ke Inventor 2027 apa aja sebenarnya kalau misalnya kita bisa menjalankan Inventor 2026 sekarang tentunya ke 2027 itu tinggal diinstal aja dalam artian si device-nya tuh tidak memerlukan upgrading apa-apa lagi karena 2026 juga sudah bisa jalan running well misalnya ya karena perbedaannya nggak terlalu jauh sih Pak mengenai sistem requirement-nya dan untuk installernya sendiri coba saya buka dulu ya. Sebenarnya saya Pak, saya coba Soalnya share. gini Mas, Gimana? saya kan Hmm? kita kan pakai server ya. Kita kan kerja Iya, pakai server nih. Kalau misalkan yang 2027, misalkan saya pakai 2027, teman-teman masih pakai 2024 misalkan. Nah, itu kan di-save kan si partnya. Nah, itu iya. kira-kira yang file yang saya save itu masih bisa dibuka nggak kira-kira di teman saya yang masih pakai Inventor 2024 gitu. Baik. Itu versinya terlalu jauh ya, Pak. Sekitar berapa tahun dari 2024 ke 2027? 3 tahun ya. Untuk itu terlalu jauh, maka otomatis tidak bisa dibuka ya secara langsung di 2024. Kecuali kalau misalnya masih pakai yang 2026, 1 tahun sebelumnya dan 2026 juga diusahakan sudah diupdate ke service pack yang paling terbaru gitu untuk bisa membuka file hanya membuka file yang dari 2027 itu bisa gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya ingin dibuka di 2026 maka ya mau tidak mau desainnya harus diekspor dulu atau di save as ke native format kayak STP gitu ya, IGES dan sebagainya. Itu sehingga
saran saya sih kalau misalnya sudah synchronize antara maksudnya datanya dengan di server, ya semua user upgrade secara bersamaan sih Pak. Meminimalisir bahwa oh ini yang buka siapa nih gitu ya. Udah di 2027 gitu. Dengan saya masih di 2000 Iya, gitu. Itu pengennya gitu pasti sih. akan Cuma ada kan masalah. ya, pengennya sih kita upgrade ya. Cuma kan yang dikhawatirin sama kami-kami ini kan dari apa sih namanya itu waktunya ya, maksudnya kira-kira lama nggak nih untuk migrasi, terus kira-kira yang migrasinya itu harus apa aja kan kayak gitu ya. Kita juga harus menyesuaikan juga yang lain. Cuman dari kaminya itu kan nggak tahu juga nih harus apa aja yang dimigrasi kayak gitu. Kenapa kami belum upgrade sampai sekarang kayak gitu. Baik, untuk migrasi sendiri ya Pak, sebenarnya kalau saya yang sering perhatikan atau saya sering lakukan nih Pak, secara pengalaman juga dan memang di dokumentasinya sudah jelas juga, ketika kita install 2027, maka otomatis ada muncul tuh satu dialog box di mana kita mau migrasi hanya desain datanya. Dalam artian desain data itu seperti settingan appearance, kostumasi seperti kostumisasi shortcut gitu ya, atau material datasheet itu juga otomatis gitu untuk itu migrasi. Lebih di sana sih style-style yang di drawing juga itu akan otomatis termigrasi kalau kita misalnya centang semua, klik all gitu. Untuk prosesnya juga sebenarnya sederhana sih Pak untuk upgrade ya. Kita terutama yang di 2024-nya jangan di uninstall dulu. Kita install dulu yang 2026, kita buka, nah itu akan muncul tadi dialog box tadi yang sudah saya mention sebelumnya, kita next aja, dicentang semua itu di next aja. Seperti itu sih Pak. Gitu. Settingan-settingan kita itu nggak ada yang hilang ya kira-kira, maksudnya kayak settingan untuk klik kanan nih, kita pengen settingan menunya itu nggak bakalan hilang gitu, tetap sama atau gimana? Kalau misalnya ada kostumisasi, tadi dialog box tadi ya Pak, setelah keluar gitu ya, setelah install Inventor 2007, itu akan keluar, kita buka Inventor 2027, nanti itu akan otomatis keluar. Nah itu dicentang semua untuk migrasinya gitu. Jangan sampai enggak, kalau enggak ya enggak akan termigrasi. Gitu deh Pak. Jadi saran saya harus dicentang semua si, sebentar saya buka juga ya. Udah muncul ya Inventor saya. Hmm. Nah ini ada migrate setting namanya. Ini no migrate setting karena saya maaf sebelumnya saya ini udah di reset, OS-nya di reset sama saya sehingga nggak ada inventor yang old version, saya langsung install yang 2027. Jadi kalau misalnya buka inventor 2027 dan inventor sebelumnya belum di uninstall ya, di sini ada migrate setting Pak. Diklik aja nanti akan muncul, dicentang aja semuanya. Itu akan termigrasi ya. Kalau misalnya di klik kanannya itu ada beberapa yang dikostumisasi oleh rekan-rekan user. Gitu. Mungkin jawab. Oke, siap. Saya mau ada lagi nih, saya sebenarnya banyak pertanyaan ya. Baik, boleh, boleh. Eh, Kita sampai jam saya lanjut. 2 lebih juga nggak apa-apa sih. Boleh gimana, Pak? Oke. Ini terkait yang kalau misalkan file 2027 ini ada perubahan, ada perbedaan ini nggak ya? Maksudnya memorinya. Misalkan kita satu part yang sama, kalau misalkan pakai 2024 misalkan cuma 2 mega, kira-kira 2027 bisa beda nggak? Misal jadi 5 mega gitu. Ada perubahan gitu Baik, nggak ya? baik. Untuk part aja ya, Pak. Maksudnya dengan modeling dan cara yang pemodelan sama, itu tidak ada perubahan. Yang pasti yang jelas akan ada perubahan ketika Bapak mengaplikasikan configurable design. Biasanya pakai logic misalnya, terus Bapak eh, in the moment Bapak pakainya model state. Nah, model state ini to be honest itu memakan cukup lumayan banyak ruang ya di model state ini. Jadi kalau misalnya desainnya sama nih, ya kesimpulannya desainnya sama dan proses desainnya sama di 2024 dan di 2027 itu tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya ada tambahan fitur lain, karena kan di Inventor makin banyak ya tambahan fiturnya ya. Kayak tadi mungkin di slot gitu ya, yang asalnya kita slotnya hanya bikin sketch gitu, dari sketch kita bikin sketch slotnya, sekarang pakai fitur slot. Nah itu pasti ada perbedaan seperti itu. Baik, baik. Terima kasih. Boleh lagi nggak? Boleh, silakan Pak. Oke.
Untuk ini satu lagi apa? Cloud revisi ya. Cloud revisi ada update nggak ya? Cloud yang 2024 itu terlalu kaku ya. Jadi terang, jadi terlalu banyak waktu buat bikin cloudnya gitu. Cloud apa Pak? Oh, Cloud Revisi Revision. cloud revisi, ya, Di drawing ya? betul. Di drawing kalau nggak salah di 2024 tuh belum muncul deh. Di drawingnya kalau di sini, coba saya buka ya. Cloud Revision di sini itu udah seperti yang sering dipakai. Bapak sering pakai Cloud Revision di AutoCAD gak ya? Nah, Cloud Revision di AutoCAD itu sudah sama dengan di AutoCAD ya. Sebentar, AutoCAD Drawing View coba. Settingannya settingan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Yang sering Bapak merasa oh ini banyak settingan nih. Sekarang yang ini apa yang terbaru itu kan kalau dulu kan pakai SDK ya, waktu sebelum 2024 kan pakai SDK ya. Iya betul betul. Nah, itu waktu saya kan waktu masih pakai 2020, terus upgrade ke 2024, pakai file SDK dengan laptop yang sama itu masih bisa dipakai file kita. Tapi pas kita upgrade laptop, kita masih install 24 nih, itu nggak bisa. Hmm. Nah, ya kayak gini nih. Terus kayak gitu, cuma ada satu file gitu doang, apa namanya pilihan gitu doang. Nah, itu kan kita nggak bisa disetting nih si cloudnya ukurannya berapa ya. Jadi harus jadi harus kita bikin vektor-vektor ada vertex itu. Kalau Hmm. sekarang ada perubahan nggak ya gitu maksudnya? Ini ada Pak Sekarang oke, terima kasih terjawab sudah. di kanannya. Di edit ini ada. Yang yang Ada mini. 2024 nggak ada. Hmm. Betul, tidak ada. Oke, oke, siap, siap, siap. Terjawab Pak. Nah, iya, oke. Terus ini satu lagi hasil Boleh. dari AI-nya Autodesk ini bisa bisa menjelaskan hasil PA-nya nggak ya? FEA menjelaskan hasil sih setahu saya kemarin pakai untuk di Moldflow ya. Untuk nanya gitu, Mhm. ini hasilnya pengaruh kemana gitu. Itu ada Mhm. Pak, cuman memang kadang harus diverifikasi lagi ya. Saya belum explore banyak. FEA terakhir saya pakai AI itu baru kemarin, itu untuk analisis mode flow karena customer saya ada yang pakai mode flow dan dia ada kendala lah ya mengenai workflow. Kalau saya sih dengan dokumen-dokumen maksudnya yang sudah saya pelajari juga gitu kan ada bis fundamental juga dipelajari juga ya itu harus menurut saya sih ya harus di cross check lagi sih hasil dari FVA-nya gitu. Kalau misalnya dari yang hanya stress analisis, FVA stress analisis entah itu dari Nastran atau dari FVA-nya Inventor, em, saya belum pernah coba. Tapi ya karena mungkin sederhana ya nggak kompleks yang si Flow. Kalau Flow kan kompleks tuh. Karena satu parameter akan berhubungan dengan parameter lain gitu. Hasil result yang satu dengan yang lain juga harus dicek lagi. Tapi kalau misalnya Messi static analysis, boleh dicoba aja, Mbak. Nah, menurut saya dia akan sangat membantu juga sih untuk ditanyakan misalnya font Mrs. ini eh, kan karena di Inventor atau yang kita tahu juga FEA di software analisis ini untuk menampilkan bahwa itu sobek atau itu putus kan tidak ditampilkan ya, tapi hanya ditampilkannya hanya angka aja gitu antara font basis dengan apa namanya dengan yield strength dari si materialnya. Nah itu kita bisa tanya si AI-nya dan si AI-nya juga ngetek review ini bisa ngecek result sepertinya ya ini asumsi saya karena tujuannya saya belum pernah coba tapi saya asumsikan menurut saya itu sangat-sangat mungkin sih si Autodesk Assistant ini membantu kita untuk mengeceknya seperti itu. Misalnya kan kalau statiknya itu ya, kalau misalnya saya cek itu kan untuk static pressure ya, itu kan Mm-mm. dia kita udah masuk ke maksimal pressure berapa. Cuma kalau pas kita running, justru yang ditampilin itu lebih dari maksimal yang kita tentukan gitu.
Nah itu yang Hmm. menurut saya kok ada sih maksudnya bacanya itu kira-kira dari si AI itu bisa dijalankan nggak? Coba aja Pak, Ya coba. nanti maksudnya saya juga belum ya di sini kan kita belum belum upgrade ya mungkin nanti Ya, coba. ya. Tapi pengalaman saya yang tadi ya case share case lah, yang karena ini AI ini baru nih di mid Maret gitu, pertengahan bulan Maret. Yang case saya juga menggunakan AI tidak terlalu banyak. Yang successfully ya terakhir itu iLogic. Saya bikin script dengan iLogic dengan AI ini dan itu running well. Bisa di 2027, 2026 atau di 2025 itu running well versinya. Saya ngecek sampai 3 versi. Dan untuk di tadi di Moodflow terkait FA sendiri yang menurut saya lebih kompleks, itu dia bisa sangat membantu sih. Kayak hubungan, oh ini temperatur segini oke nggak, atau misalnya pengaruhnya ke workplace besar atau enggak, standarnya apa, dan itu kita bisa tanya di AI ini sih. Dan itu sangat membantu ke kita daripada kita googling ya, atau nanya ke ChatGPT kadang, atau micro apa Copilot gitu yang sudah terinstall di Microsoft, kadang nggak akurat juga sih gitu. Nanti bisa dibantu aja, bisa dicoba saja gitu sih. Ya Menarik, terima menarik. kasih. Saya juga mau coba nanti untuk pressure ya, static analysis the pressure. Iya ya, terima kasih Mas. Ada lagi yang ingin tanyakan dari rekan-rekan yang hadir dalam siang hari ini, di siang hari ini? Karena ini gabungan mungkin dari rekan-rekan yang lainnya di tempat lain, mungkin ada kendala yang sama atau mungkin ada interest yang sama mengenai Autodesk Inventor 2027. Silakan feel free. Atau sekedar ingin discuss atau ada yang sudah coba di AI-nya mungkin atau di fitur yang lainnya. Belum, 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 Mbak? Baik, Pak Yudi. belum. Oh, yang itu kan maksudnya. Halo, iya, Iya, Pak ini, Yudi ya? yes, betul. Gimana Mau Pak Yudi? nanya, mau nanya nih Pak. Itu Boleh, yang AI ini belum include di 2024 ya? Pak Atau Yudi. Dari mana ya Pak Yudi? Boleh tahu Pak Yudi? Sama sistem, top basis. sistem. Oh baik, top base system ya. Baik untuk Sebenarnya sebelah sama sang yang lebih. baik. Iya. Nah, ada di 2024 ya. Mm-mm. Autodesk. Saya jawab tidak ada Pak. Betul ya. Mungkin ada Dan nextnya ada mau ada out in gitu atau apa gitu. Tambahan maaf, mungkin. baik, saya jawab maaf tidak ada. Hmm. Tidak ada Iya, rencana iya. untuk menambahkan AI di versi-versi sebelumnya. Berarti harus upgrade ke versi terbaru gitu ya. Betul. Oke, Jadi oke, si oke. Autodesk Assistant ini bukan hanya di Inventor aja, di AutoCAD juga ada. Iya, iya, Cara iya. aksesnya juga sama sih. Gitu. Di ini ya, yang strip-strip miring nih. Di sudut kanan atas ini diklik aja. Iya, kita nunggu 2 tahun lagi nih, update 2027. Nggak usah, Pak. Udah rilis, Pak. Enggak, Tinggal diinstal aja, Pak. Ini kita, tahunnya belum tutup, 2027 udah mulai. Tinggal kitanya yang, install aja, Pak. Gitu. bukan kitanya yang harus update ini ya, Betul, betul. apa versinya. Artinya betul. Tidak perlu nunggu dua tahun ngapain, Pak? Bukan maksudnya Ketinggalan dong. punya kita yang di sini. Ya, saya mengerti, Pak. Mengerti. Soalnya baru update setahun gini. Iya, Pak. Nah, itu keunggulannya license-nya Autodesk. Selama kita masih berlangganan di Autodesk, kita Hmm. berhak menggunakan versi terbarunya, dan terobosan yang paling baik ini ya saya tunggu juga nih sebenarnya di tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya tuh udah banyak developer yang sudah bikin Pak untuk add-in-nya di Iya, Inventor, dan ternyata Autodesk rilis duluan gitu ya. oke, oke, oke. Oke, thank you. Baik Pak. Ini juga saya ingin share ke teman-teman bahwa saya sebenarnya kalau misalnya
customer saya sering kali ngasih shortcut seperti ini, di mana ini dokumennya nanti bisa saya sering share juga untuk tinggal diklik aja sama rekan-rekan, diklik nanti ada otomatis dia download gitu ya. Ini ada linknya tinggal diklik. Untuk install apa namanya Inventor 2027 dan kita juga Hmm. bisa cek sistem recruitment-nya ya. Kalau misalnya saya bandingkan di sini nggak ada Iya. dan jauh. Atau misalnya kita tanya tanya aja di sini apakah ada. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Dari yang lainnya ada? Halo, selamat siang, Pak. Siang Pak Muhammad Juanda kan? Iya, Iya, betul, Pak. ada pertanyaan Pak. Apa? Saya terkait dari pertanyaan Pak yang pertama tadi siapa? Pak Alfi ya. Alfi. Messi di top base system kah Pak? Saya Maaf, di maksudnya saya di TAB. TAB. Oh, ya, sama ya. Ya. Sama nggak sih? Top base system. Eh, iya iya betul top sistem Asia Bes. Satu tim. Baik. Bagaimana Pak? Untuk tadi yang masalah migrasi ya, kita kan di sini memakainya yang 2024. Ya, Migrasi ke 2027. Apakah iLogic yang sudah kita develop di 2024 ini akan ke bawah juga di versi terbaru di 2027 ini? Apakah ada masalah nantinya setelah kita update di 2027? pertanyaan iLogic menarik. yang udah kita develop di versi 2024 ini maksudnya. Betul, pertanyaan menarik. Apakah akan ada masalah? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Namun dengan Autodesk Assistant ini kita bisa verify lagi, gitu. Verify, ini logic ini kan kita bisa ini ada nggak ya logicnya? Sebentar. Nah ini juga ini file 2019. Nah ini kayak rail ini ya, ada script juga. Nah kita bisa copy paste aja, Ctrl A, Ctrl C, bisa tanya aja ke si AI ini, ada masalah nggak gitu. Baca seperti itu. Ini apakah ada masalah? Kita bisa cek seperti itu, Pak. Itu kan di. Nah, ini pengalaman saya yang menarik. Yang tadi ya, yang sebenarnya sebelumnya saya mention bahwa saya buat iLogic dengan Autodesk Assistant ini. Jadi dia tuh saya copy dari pertama saya minta bantunya dari Microsoft Pilot ya. Lalu copy di sini, lalu dia bilang, oh ini ada masalah di sini, di sini, di sini. Saya refine ya, oh iya silahkan di refine. Nanti dia akan nge-extract iLogic yang baru. Lalu saya tanya juga apakah ini akan ada masalah di 2026 sama 2025. Dia bilang tidak ada masalah dan benar tidak ada masalah. Seperti itu. Dan saya juga misalnya ganti, ini ganti dong iLogicnya dari parameternya, nama parameternya misalnya A jadi apa. Itu bisa. Sangat Hmm. memungkinkan seperti itu. Jadi secara promnya juga akan langsung segera diketahui yang mana yang ada masalah atau enggak gitu ya. Betul, Prom prom yang kita gunakan di iLogic itu ya. betul Pak. Betul, exactly. Jadi balik lagi ya kan gimana kita promptingnya ya. Iya, Promptingnya benar ya jawabannya juga akan benar. Kalau misalnya promptingnya tidak, maksudnya benar tuh detail atau tidak gitu. iya. Terkadang kita nge-prompting tuh kalau nggak detail ya dia nggak ekstraknya juga ya nggak detail juga ya Pak. Maksudnya nggak sesuai dengan yang kita butuh. Iya kan, maksudnya kan yang di 2024 ini kan belum ada AI gitu kan. Nah, saat kita ke 2027 ada AI, takutnya bentrok itu prom yang kita pakai di 2024 sama yang udah tersedia di 2027 gitu. Oke, cukup cukup menjawab pertanyaan yang saya ajukan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari tadi ini dari eh misi satu tim ya di TAB atau Topi System. Halo Pak Eh, Haji, saya Sadam Pak oh halo Pak, baik Pak Sadam boleh tahu dari dari BMC Pak.
BMC. Baik, Pak Sadam. Coba, Pak mau nanya, untuk kita update ke 2027 ini kan sering di data C-nya itu khususnya ya, nggak ikut menghilang atau nggak ketiban gitu ya, Pak. Nah, ke apa namanya, untuk beberapa kali pengalaman kan ini saya dari tahun 2024, terus kemudian sekarang udah diupdate di tahun 2025. Itu ada misalnya file-file yang cukup besar Pak di data C itu kan nggak hilang begitu saja ya Pak. Akhirnya kan mengakibatkan data C-nya itu kan penuh Pak. Nah nanti pas saat pindah ke 2027 ini ada kemungkinan seperti itu lagi ya Pak. Karena jujur ya data yang sebenarnya yang perlu dihapus atau yang bisa dihapus itu nggak tahu juga saya. Khawatir pas saya hapus di tahun 2024 ternyata ada yang ngeling nih, ada yang ngikut di tahun 2025 atau 2027 yang nanti akan di-sell gitu Pak. Baik, pertanyaan lanjutan lagi dari saya mungkin ya, Pak. Hmm, Itu data yang disimpan di sana itu data apa ya? Data file desainnya kah yang dicek? enggak, Ah, data lebih data. ke arah data installer sih Pak. Oh, kalau data installer ya, sebenarnya kalau data installer sih nggak ada hubungannya ya, Pak. Dalam artian ketika, baik ini juga ke rekan semua yang lainnya, ketika Hmm, sudah install ya, ini hmm, juga dari Autodesk, kita ke C di Autodesk ini. Nah, ini ke WI, tentunya di WI ini. Nah, kalau hmm, misalnya kita lihat di sini yang random angkanya ini adalah temporary gitu ya, pada dalam artian kalau misalnya dihapus ya nggak akan ada masalah sih di desain kita. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di sini ada apa namanya, hasil ekstrakan, iya betul. ekstrakan data installer ya di C. Terutama yang di C ke Autodesk ya, saya ulangi lagi di C Autodesk ke WI. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah installnya beres, saran saya ini dihapus. Hmm, Itu nggak masalah, Pak. Itu nggak akan, ini kayak ini ya, misalnya inventor, ini 2027 dua kali lagi. Ini juga khususnya kalau yang khusus di folder WI aja ya Pak ya. WI aja, Pak. Dihapus Oh, aja. untuk yang di Autodesk terus di dokumen-dokumen lain itu nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Ini kayak konten. Nah, ini mungkin yang kehapus mungkin ini seperti konten library gitu ya. Nah, ini jangan dihapus. Selesai. Atau desktop content library ini jangan dihapus. Karena itu memuat content library yang terkadang kita simpannya di sana. Cara. Pak. Atau Terima harus kasih. dicek lagi. Oke Pak, Betul. masih. Lalu juga kalau misalnya dengan large assembly juga untuk mengamankan datanya kita archive dulu itu bisa dengan fiturnya pack and go. Itu ya, kita ke file, kita ke di sini export save as. Nah, ini pack and go ya. Karena ini bukan assembly. Nah, jadi kita bisa search now, dia akan men-search semua data file content center ataupun drawing yang kita simpannya entah di mana gitu. Jadi bisa di search relationship-nya, lalu kita bisa di pack, lalu kita bisa di move ke misalnya ke server atau ke tempat yang lain. Dan untuk menghindari desain kita korup. Kalau misalnya memang mau disimpan atau diarsip. Saran saya pakai pack and go. Atau mau lebih safe-nya lagi ya pakai Vault atau Autodesk Vault, itu sangat safe sih untuk, jadi siapa yang bisa lihat, yang buka, yang copy itu bisa lebih terkontrol. Apalagi kalau misalnya sudah berkolaborasi dengan banyak orang ya dalam satu server. Nah, ini Intermezzo juga saya pernah di user juga, Pak. Ada bukan customer, anak buah saya lah ya, maksudnya ya kan rekan kerja lah tapi di bawah saya, dalam bawah supervisi saya. Dia sebenarnya well aja sama kita atau hubungannya baik sama rekan kerja yang lain, tapi dia ada hubungan tidak baik dengan perusahaan gitu. Ada keputusan perusahaan yang menurut dia tidak oke lah ya. Intermezzo aja. Singkat cerita, dia mau resign hari itu terakhir, ternyata dia hapus semua filenya. Dia hapus, alhamdulillahnya itu hanya filenya dia, dalam artian file kerjaan dia dan file apa namanya, file desain yang telah dia desain gitu, dia hapus semuanya, dia forward terus dia cabut. Yang bingung kan ya kita yang masih di tempat kerja gitu, untuk melanjutkan pekerjaannya atau mereview kembali pekerjaannya kan
itu juga menjadi sulit itu. Kan di situ eh, sekuritas untuk atau pengaturan data siapa yang bisa mengakses data, bisa ngopi dan menghapus data itu diperlukan untuk ya memang kita kolaborasi dan banyak orang. Ya saran saya tadi dengan Vault, kalau misalnya ada rekan-rekan di sini ada kebutuhan Vault, bisa nanti ya di lain sesi apa itu Vault dan bagaimana Vault bisa membantu bisnis kita atau proses desain kita menjadi lebih cepat, kolaborasi kita lebih aman, seperti apa, nanti akan share di sesi yang lain. Dari yang lainnya ada yang tanyakan? Selain Pak Sadam, tadi ada di Tobe System. Udah gak kerasa nih udah 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah gitu ya. Baik, kalau misalnya tidak ada, balik lagi ya kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin installernya atau list link ini boleh kontak saya di email ke aji.swiantoro@svgemilang.com atau bisa di save saja atau di screenshot. Ini ada kontak saya, QR code-nya. Nanti akan saya share apa namanya tadi ya tabelnya. Atau mungkin ingin download sendiri boleh. Download sendiri tentunya kita ke akun Autodesk ya. Lalu ya agak panjang sih Pak ke akun Autodesk. Nah, kita buka ya. Saran saya nanti ada pilihan namanya direct download dan itu direct download. Prosesnya di sana sih. Jangan pakai metode lain. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, kalau misalnya ada kepikiran, kalau ada pikiran atau mungkin di lain waktu, oh ini ada pertanyaan, boleh pertanyaan susulan lah ya, bisa kontak saya ke email tadi, boleh diajukan pertanyaannya atau ingin diskusi lebih dalam lagi dengan eh, fitur lain ya di Inventor atau mungkin fitur lain di software yang lainnya yang masih satu keluarga di design and manufacturing atau di apa namanya kelompok yang lain di ISEO, arsitektur engineering, civil, construction and operation. Jangan ragu kontak kami, hubungi kami untuk mengenal lebih lanjut atau mengenal lebih atau discuss lebih ya mengenai Autodesk ini dan solusi-solusinya dari Autodesk. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir dan antusias ya dari webinar kali ini. Semoga dapat membantu proses desain yang sedang dan akan dilakukan ke depannya dengan Autodesk Inventor 2027. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.